Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ada beberapa kejadian seorang yang memang disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan ternyata terpapar juga. Kemudian juga ada kejadian di daerah tertentu setelah ada event-event tertentu ternyata terjadi penambahan kasus COVID-19 ini. Nah, dari berbagai macam tracing yang pernah kami lakukan di daerah, kemudian dari beberapa jurnal yang pernah saya baca juga, ada yang disebut dengan titik lemah dan titik lengah pada orang-orang yang padahal kalau kita perhatikan mungkin orang tersebut paham dan sehari-harinya itu ketat dalam menjaga protokol kesehatan. Nah, apa saja titik lemah dan titik lengah itu yang menjadi jalan penambahan kasus COVID ini, kita akan coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Nah, kalau kita perhatikan, satu adalah titik lengah. Ketika seseorang bertemu dengan koleganya, teman akrabnya, atau misalnya adiknya, kakaknya dari kota lain, begitu ya, beranggapan bahwa ini kan adik, ini kakak, ini ibu gitu ya. Ini juga misalnya saudara begitu. Ini juga teman akrab. Sehingga yang dilakukan apa? Ngobrol dekat, kemudian juga tanpa menggunakan masker, bahkan makan bareng di sana. Sahabat-sahabat semua, yang saudara itu, yang teman itu adalah orangnya. Virus tidak mengenal saudara, tidak mengenal orangnya. Sehingga ini kejadian yang sering berulang hingga terjadi paparan. Yang kedua adalah masalah kejenuhan. Ketika seseorang berdiam diri di rumah secara berbulan-bulan begitu ya, ada keinginan untuk hidup bebas. Nah, ketika terjadi kejenuhan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, ini juga sama menjadi titik lengah yang menjadi ajang penularan virus. Nah, ada fenomena yang memang unik. Ini kan cuma sebentar begitu ya, dipoto begitu, dipoto lepas masker, kemudian juga setelah itu ternyata bukan hanya pas dipoto, ketika persiapan dipoto, apakah itu diam? Enggak, rata-rata berbicara dan ngobrol dan sebagainya. Apakah itu berjauhan? Enggak juga, rata-rata berdekatan. Nah, dari beberapa pengalaman, ketika beberapa event mengadakan foto-foto bareng, ini juga menjadi titik lengah yang menjadi sumber penularan. Nah, hal yang terbesar adalah makan bareng. Sahabat-sahabat semua, ketika makan bareng ada dua hal yang di sini yang jadi perhatian. Yang pertama sudah pasti masker dibuka. Yang kedua adalah ketika makan bareng rata-rata itu tidak diam tapi ngobrol. Ini juga menjadi titik lengah, apalagi ketika makan bareng umumnya jaraknya berdekatan. Terbukti beberapa kasus termasuk beberapa pejabat terpapar karena acara prosesi makan bareng. Demikian juga titik lengah yang kelima yaitu kongkow, ngobrol-ngobrol begitu ya karena kejenuhan. Ini juga sama menjadi titik lengah yang menjadi sumber penularan dan penyebaran. Yang keenam adalah event. Ketika ada acara tertentu, apakah itu acara umum, apakah acara keagamaan, apakah hajatan, ini di beberapa daerah terbukti telah menambah penyebaran dan penambahan virus corona ini. Nah, yang selanjutnya adalah ketidaknyamanan. Jadi ketika seseorang menggunakan masker merasa tidak nyaman gitu ya, kadang-kadang dibuka begitu. Ini juga menjadi titik lengah yang menjadi salah satu ajang penambahan kasus. Yang berikutnya adalah titik lemah sahabat-sahabat semua. Ketika masuk supermarket, kemudian memilih-milih barang memang tertib begitu ya, tetapi ketika ngantri di kasir rata-rata kesabarannya rata-rata hilang dan ini juga menjadi titik lemah. Ketika seseorang misalnya masuk masjid alhamdulillah lancar, tapi ketika dia nyari sendal rata-rata terjadi pengumpulan massa di sana, bottleneck. Ini menjadi titik lemah. Kemudian juga karena keterpaksaan, karena sudah maaf tabungan mungkin menipis, karena mungkin kebutuhan, ketika dia keluar tanpa mengindahkan protokol kesehatan, ini juga menjadi titik lemah yang menjadi sumber penularan. Yang ketiga adalah masalah pelanggaran protokol kesehatan. Contoh misalnya penggunaan masker yang berhari-hari tidak dicuci, kemudian juga menggunakan masker, kemudian masih kadang-kadang ada celah di antara masker dan wajah. Ini juga menjadi titik lemah. Titik lemah berikutnya adalah yang keempat adalah masalah kebersamaan. Ketika seseorang misalnya mengendarai kendaraan begitu, kemudian ketika dia bepergian dengan rombongan, apakah menggunakan kendaraan umum atau menggunakan bis, atau ketika seseorang misalnya naik, kebetulan ada lift,
dan di lip itu ternyata bergerombol banyakan, ini juga menjadi titik lemah berikutnya. Nah, titik lemah berikutnya yang kelima adalah masalah ilmu yang kurang update begitu, sehingga ilmu yang kurang update ini menjadi titik lemah yang menjadikan seseorang itu salah dalam bertindak. Titik lemah berikut adalah masalah imunitas diri. Ketika seseorang mempunyai sistem pertahanan tubuh yang lemah, ini akan memudahkan orang tersebut untuk terjangkit virus SARS-CoV-2 ini yang mengakibatkan COVID-19. Nah, titik lemah yang ketujuh adalah kelelahan. Apakah itu kelelahan fisik atau kelelahan batin atau kelelahan mental yang tidak diimbangi dengan istirahat dan masukan energi. Itulah 7 titik lemah dan 7 titik lengah. Semoga dengan mengetahui 7 titik itu, kita bisa lebih waspada untuk menghindari serangan COVID atau terjangkitnya COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.